Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pembelajaran yang ketiga, yakni bab iman kepada Allah. Nah, iman kepada kitab Allah serta nabi yang menjadi risalahnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yakni peserta didik mampu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dan pembawa risalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan nama-nama kitab Allah serta nabi yang membawa risalahnya dengan baik dan benar. Oke, kita akan mengenal kitab-kitab Allah terdahulu ya. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, dan juga kitab yang paling kita kenal dan menjadi rujukan umat Islam yakni Al-Quran. Sebelum itu, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab Allah, kita percaya, kita meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan menjadi pedoman bagi umatnya. Apa hukum beriman kepada kitab Allah? Hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah maka dinamakan murtad, yakni keluar dari ajaran Islam. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah betul-betul mempercayai dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan, dan juga kitab untuk pedoman hidup umatnya. Yang pertama, kitab-kitab yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel, yakni sekitar 3200 tahun yang lalu. Ini Nabi Musa menerima di Bukit Sinai di Mesir. Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, artinya syariat dan undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 2. Selanjutnya Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk dijadikan pedoman bagi hidup kaumnya. Ditulis menggunakan bahasa Qibti. Zabur ini berisi kumpulan doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sedangkan di Al-Quran diceritakan dalam surat juga Al-Isra ayat 55. Selanjutnya, setelah Injil, setelah Zabur, setelah Taurat dan Injil, sekarang adalah Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sama sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Suryani. Injil ini berisi penjelasan yang memperkuat ajaran dalam kitab Taurat dan Zabur. Injil diceritakan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Quran. Ini merupakan salah satu kitab yang diturunkan dari dulu dan akan berguna sampai akhir zaman. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira
berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang berisi 114 surah, 6.236 ayat, dan juga ini bukan terbatas untuk kaum satu saja, tapi diturunkan untuk bangsa Arab dan seluruh umat Islam atau umat manusia sebagaimana di surat Yusuf ayat 2. Nah, setelah kita tahu tentang kitab-kitab, maka bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakni Zabur, Taurat, Injil. Maka yang pertama adalah kita benar-benar membenarkan wahyu Allah, bukan buatan Rasul. Yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab tersebut adalah benar. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Yang pertama, yakni meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran betul dan tidak ada keraguan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, la raiba fih. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran, serta yang paling penting adalah mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa selamat dunia akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.